Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, saya dari kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang implikatur dan peranggapan dalam pragmatik. Nah, apa itu implikatur? Implikatur adalah makna tambahan dari sebuah ujaran yang tidak diungkapkan secara langsung dalam tuturan tersebut. Jadi, makna tambahan ini bersifat tersirat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang jenis-jenis implikatur. Implikatur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada implikatur konvensional dan yang kedua ada implikatur percakapan. Implikatur konvensional adalah implikatur yang dapat dipahami dari satuan gramatikal atau diperoleh langsung dari makna kata tanpa adanya percakapan. Contohnya, Vera kuliah di Fakultas Sastra, tapi ia tidak bisa menulis puisi. Biasanya, orang yang kuliah di Fakultas Sastra itu bisa menulis puisi, tapi Vera tidak. Nah, yang kedua itu implikatur percakapan. Implikatur ini yaitu implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Contohnya, ada percakapan Vina dan Vera. Vina bertanya, "Siska di mana, Ver?" Vera menjawab, "Una di kantin." Jawaban dari Vera ini tidak sesuai dengan pertanyaan yang diutarakan oleh Vina. Tapi jawaban Vera ini mengandung bahwa Siska itu juga di kantin karena Una itu teman karibnya Siska. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang peranggapan. Nah, apa sih peranggapan itu? Menurut George Yule dalam buku kajian pragmatik dalam studi linguistik itu menyatakan bahwa peranggapan atau disebut juga dengan presuposisi itu merupakan sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan sebuah tuturan. Jadi, asumsi dari sebuah informasi yang didapatkan. Contohnya nih, Budi berhenti merokok. Nah, kata berhenti di sini itu menunjukkan bahwa Budi itu pernah merokok. Nah, gitu. Jadi nanti akan lebih jelasnya di jenis-jenis peranggapan yang akan dijelaskan contoh-contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang jenis-jenis peranggapan. Yang pertama itu ada eksistensial. Eksistensial itu peranggapan yang menunjukkan keberadaan referen yang diungkapkan. Contohnya, mobil itu berjalan, berarti ada mobil yang sedang berjalan dan ada orang yang sedang menyetir mobil. Peranggapan yang kedua yaitu faktif. Peranggapan yang dimana informasi yang diperanggapkan itu mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Contohnya, dia tidak menyadari bahwa dia sakit. Nah, peranggapan dalam kalimat tersebut yaitu dia sedang sakit. Jenis peranggapan yang ketiga yaitu leksikal, yaitu peranggapan yang dianggap diketahui melalui tuturan yang diinterpretasikan dengan penegasan suatu tuturan. Contohnya, Budi berhenti merokok. Nah, kata berhenti di sini itu merupakan suatu tuturan dalam penegasan dan itu menyatakan bahwa dia itu pernah merokok. Nah, selanjutnya jenis peranggapan yang keempat yaitu nonfaktif. Nonfaktif adalah peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contohnya, aku membayangkan punya rumah mewah, padahal aku ini tidak punya rumah mewah. Nah, peranggapan yang kelima yaitu struktural, yaitu peranggapan yang mengacu pada struktur kalimat-kalimat itu sendiri. Biasanya peranggapan ini ditunjukkan dengan kalimat tanya. Contohnya, di mana ibu menyimpan uang? Nah, dalam kalimat ini mempunyai peranggapan bahwa ibu ini mempunyai uang. Selanjutnya, peranggapan yang terakhir yaitu kontrafaktual, yaitu peranggapan yang diperanggapkan bertolak belakang dengan kenyataan atau menghasilkan pernyataan yang kontradiktif. Contohnya, seandainya aku datang lebih awal, aku akan bertemu dengan idolaku. Namun, peranggapan dalam kalimat tersebut, dia itu tidak datang lebih awal, makanya dia itu tidak bisa bertemu dengan idolanya. Seperti itu. Jadi cukup sekian pemaparan materi implikatur dan peranggapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.